Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari salah satu sakramen penting dalam gereja Katolik, yaitu sakramen Krisma. Mari kita mulai dengan membuka hati dan pikiran kita untuk memahami makna dan tujuan sakramen ini. Pengertian sakramen Krisma. Sakramen Krisma, atau yang sering disebut juga sebagai sakramen penguatan, adalah sakramen yang diterima oleh umat Katolik sebagai tanda penguatan iman dan pemberian karunia Roh Kudus. Sakramen ini biasanya diberikan kepada seseorang yang sudah dibaptis, dan tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka serta memampukan mereka menjadi saksi Kristus di dunia. Biasanya, sakramen Krisma diberikan pada usia remaja atau dewasa muda, dan seringkali dipimpin oleh seorang uskup. Namun, dalam situasi tertentu, imam juga bisa memimpin sakramen ini. Tujuan dan makna sakramen Krisma. Sakramen Krisma memiliki beberapa tujuan dan makna yang sangat penting. Pertama, sakramen ini memperkukuh hubungan antara kita dengan Allah. Kedua, sakramen ini menguatkan iman kita dan memberikan karunia-karunia Roh Kudus yang kita butuhkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, sakramen Krisma juga menyempurnakan sakramen baptisan dan mengutus kita untuk terlibat aktif dalam misi gereja. Dengan kata lain, setelah menerima sakramen Krisma, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tanda dan simbol dalam sakramen Krisma. Dalam sakramen Krisma, ada beberapa tanda dan simbol yang memiliki makna mendalam. Pertama, ada minyak Krisma, yaitu minyak yang telah diberkati oleh uskup. Minyak ini digunakan untuk mengurapi dahi penerima sakramen, yang melambangkan penguatan dan pemilihan oleh Allah. Kedua, ada pengurapan di dahi, yang dilakukan dengan membentuk tanda salib. Ini adalah simbol bahwa kita diberi kekuatan dan rahmat Roh Kudus. Ketiga, ada kata-kata peneguhan yang diucapkan oleh uskup atau imam, seperti, terimalah tanda Rasul Allah yang hidup. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Proses pelaksanaan sakramen Krisma. Proses pelaksanaan sakramen Krisma terdiri dari beberapa tahap. Pertama, ada persiapan rohani, di mana calon penerima sakramen harus mempersiapkan diri melalui doa, latihan iman, dan pendidikan agama. Setelah itu, ada pengurapan dengan minyak Krisma di dahi, yang dilakukan oleh uskup atau imam. Kemudian, penerima sakramen akan menerima karunia Roh Kudus melalui doa dan berkat khusus. Terakhir, ada peneguhan yang menandakan bahwa penerima sakramen siap untuk menjadi saksi Kristus. Karunia-karunia Roh Kudus yang diterima dalam sakramen Krisma. Sakramen Krisma memberikan kita berbagai karunia Roh Kudus, seperti hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengetahuan, takut akan Tuhan, dan kebaikan. Karunia-karunia ini membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menghadapi tantangan hidup, dan menjadi saksi kasih Kristus kepada orang lain. Pentingnya sakramen Krisma dalam kehidupan Kristiani. Sakramen Krisma sangat penting karena menguatkan iman kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Selain itu, sakramen ini juga mempererat persatuan gereja dan menyempurnakan kehidupan Kristiani kita. Dengan menerima sakramen Krisma, kita dipersiapkan untuk menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan iman yang teguh. Kesimpulan. Sakramen Krisma adalah sakramen yang menguatkan iman kita dan menyempurnakan baptisan melalui pemberian Roh Kudus. Dengan menerima sakramen ini, kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi Kristus, memperdalam iman, dan terlibat aktif dalam misi gereja. Karunia-karunia Roh Kudus yang kita terima membantu kita untuk menjalani kehidupan Kristiani dengan lebih setia, bijaksana, dan penuh kasih. Latihan dan diskusi. 1. Apa arti sakramen Krisma bagi kamu? Bagaimana perasaanmu setelah menerima sakramen ini? 2. Karunia Roh Kudus apa yang paling kamu rasakan bermanfaat dalam hidupmu?
3. Tulis refleksi tentang bagaimana kamu bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari setelah menerima sakramen Krisma. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kalian telah memperhatikan penjelasan tentang sakramen Krisma dengan sangat baik, dan antusiasme kalian membuat proses belajar hari ini menjadi sangat menyenangkan. Saya bangga melihat kalian begitu serius dan penuh semangat dalam memahami makna sakramen ini. Ingatlah, sakramen Krisma bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah panggilan untuk hidup sebagai saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal bagi kalian untuk terus bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas refleksi yang sudah saya berikan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.